warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Afzalifah dari jurusan Geografi Universitas UIN Suskariau. Baiklah, izinkan kakak mengenal adik terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marzala Felicia, saya kelas 1 SMP. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit materi tentang geografi. Karena menjelang SMP, adik akan mempelajari jurusan geografi. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit pengertian tentang banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi saat aliran yang berlebihan merendam daratan. Pengarahan banjir Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari sepadan alaminya. Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah hujan dan pencarian salju musiman. Namun banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai pencairan salju musiman. Namun banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lainnya. Banjir juga dapat terjadi di sungai saat aliran melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di daratan banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lainnya. Orang-orang menetap dan bekerja terdekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Mitos banjir adalah kisah mitologi banjir yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menghancurkan suatu peradaban sebagai pembalasan agung dan sering muncul dalam mitologi berbagai kebudayaan di dunia. Pengertian tentang banjir terutamanya itu banjir adalah di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Yang kedua itu banjir adalah peristiwa yang terjadi saat aliran air yang berlebihan merendam daratan. Yang ketiga itu banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan sebab volume air yang meningkat. Yang selanjutnya itu penyebab-penyebab dari terjadinya banjir. Yang pertama, curah hujannya tinggi. Yang kedua, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Yang ketiga, terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Yang keempat, banyak permukiman yang dibangun pada daratan sepanjang sungai. Yang kelima, aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai. Yang keenam, aliran sungai kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Yang ketujuh, hutan gundul akibat penebangan hutan secara liar. Dan yang terakhir itu dampak yang ditimbulkan dari banjir. Yang selanjutnya itu dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh banjir itu sendiri. Bencana banjir kadang dapat diprediksi dan kadang tidak dapat diprediksi. Banjir dapat diprediksi ketika datang pada saat musim hujan di daerah yang sering banjir. Sedangkan banjir yang tidak dapat diprediksi biasanya terjadi pada daerah yang jarang terjadi banjir. Biasanya berupa air bah atau tanggul jebol. Bencana banjir dapat merugikan banyak orang karena banjir berdampak negatif bagi kesehatan maupun terhadap lingkungan. Selain itu, bencana banjir juga dapat mengakibatkan kerusakan dan tidak sedikit masalah lingkungan yang timbul akibat terjadinya banjir. Untuk lebih mengetahui lebih detail tentang akibat yang ditimbulkan oleh banjir, berikut ada 10 akibat dari banjir di berbagai bidang. Yang pertama, banjir dapat melumpuhkan sarana transportasi. Maksudnya itu, jika banjir datang, maka akan ada banyak yang berlumpur dan tidak bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan, baik itu motor, mobil, dan kendaraan besar. Hal ini tidak
tidak lain karena adanya genangan air yang cukup banyak sehingga membuat kendaraan tidak dapat melewati daerah tersebut dan mengakibatkan jalanan tersebut berlumpur. Sedangkan yang kedua, banjir dapat merusak sarana dan prasarana. Maksudnya di sini dapat merusak atau mungkin menghancurkan rumah, gedung, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintahan, mobil, dan angkutan umum. Yang ketiga itu banjir menghentikan aktivitas sehari-hari. Kegiatan bekerja, sekolah, dan aktivitas sehari-hari yang lain akan terhenti karena musibah banjir. Banjir mengakibatkan semua orang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena jalur transportasi lumpuh. Yang keempat, banjir dapat menghilangkan atau merusak peralatan, harta benda, dan jiwa manusia. Maksudnya, bila banjir datang, maka banyak kehilangan harta benda dan berbagai macam peralatan rumah karena banjir masuk ke dalam rumah. Yang paling berbahaya yaitu bencana banjir sampai merenggut korban jiwa. Yang kelima, banjir dapat mencemari lingkungan sekitar. Luapan air banjir yang masuk ke rumah-rumah, sekolah, dan tempat umum lainnya akan membuat lingkungan menjadi kotor karena sampah yang menumpuk dan tergenang akibat banjir tersebut. Yang keenam, banjir dapat menyebabkan pemadaman listrik. Apabila banjir melanda suatu daerah, maka daerah tersebut akan mengalami pemadaman listrik untuk mencegah terjadi musibah lain. Misalnya listrik konslet listrik yang padam akan membuat aktivitas terhenti. Yang ketujuh, banjir dapat mengganggu atau merusak perekonomian. Maksudnya perekonomian suatu daerah akan terganggu karena banjir merendam sektor penting perekonomian, baik itu pertanian, industri, bahkan transportasi. Dengan terputusnya akses transportasi, maka bahan makanan yang diangkut oleh truk membusuk dan mungkin membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, produksi pabrik akan terhenti sementara waktu karena listrik dipadamkan atau mesin produksi terendam air sehingga proses produksi tidak dapat dijalankan seperti biasanya. Yang kedelapan, banjir dapat mengganggu dan menghilangkan masa depan. Maksudnya, jika banjir melanda cukup besar atau berlangsung dalam waktu yang lama, maka roda kehidupan juga dapat berubah dengan drastis, antara lain kehilangan pekerjaan, hutang yang semakin menumpuk, serta kesehatan yang terganggu. Semua itu dapat mempengaruhi masa depan seseorang, keluarga, ataupun masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kesembilan itu, banjir dapat mengakibatkan erosi dan tanah longsor. Apabila semakin hujan yang turun semakin deras, maka semakin tinggi air banjir dan dapat menyebabkan tanah dan jalan menjadi serta bencana longsor. Yang terakhir itu, banjir dapat mendatangkan masalah gangguan kesehatan. Banjir mengakibatkan lingkungan menjadi tidak sehat sehingga bibit kuman penyakit berkembang baik dengan mudah. Selain itu, makanan dan minuman yang sehat lebih sulit untuk ditemukan, dan jika makanan atau minuman terlalu sering kena air, maka akan mengakibatkan kondisi tubuh menurun. Tindakan untuk mengurangi dampak banjir. Beberapa tindakan dalam upaya mengurangi dampak banjir yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Yang kedua, pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. Yang ketiga, tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Mengadakan program pegerukan sungai. Yang kelima, pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Yang keenam, program penghijauan daerah hulu sungai wajib selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Jenis-jenis banjir menurut penyebab
penyebabnya di Indonesia. Di Indonesia, banjir adalah sebuah musibah alam yang mudah terjadi. Hal ini sebab letak Indonesia pada daerah tropis yang memungkinkan curah hujan tinggi setiap tahunnya. Banjir di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba, berlangsung hanya sesaat, yang biasanya dihasilkan dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi jangka waktu yang pendek yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Banjir jenis ini biasanya terjadi di daerah dengan sungai yang alirannya terhambat oleh sampah. Yang kedua, banjir hujan ekstrim. Banjir ini biasanya terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Biasanya banjir ini ditandai dengan banyaknya awan yang menggumpal di angkasa serta kilat atau petir yang keras dan disertai dengan badai tropis atau cuaca dingin. Umumnya banjir ini diakibatkan meluapnya air hujan yang sangat deras, khususnya bila tanah bantaran sungai rapuh dan tidak mampu menahan cukup banyak air. Yang ketiga, banjir luapan sungai atau banjir kiriman. Jenis banjir ini biasanya berlangsung dalam waktu lama dan sama sekali tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda daratan, sebab peristiwa alam yang memicunya telah terjadi berminggu-minggu sebelumnya. Jika banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama, datanglah banjir dapat mendadak. Banjir luapan sungai ini kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa berhenti. Banjir ini biasanya terjadi pada daerah-daerah lembah. Yang keempat, banjir pantai atau ROB. Banjir yang disebabkan angin puyuh laut atau taifun dan gelombang pasang air laut. Banjir ini terjadi sebab air dari laut meresap ke daratan di dekat pantai dan mengalir ke daerah pemukiman, atau sebab pasang surut air laut. Banjir ini biasanya terjadi di daerah pemukiman yang dekat dengan pantai. Contohnya daerah yang biasa terkena ROB adalah Semarang. Yang kelima, banjir hulu. Banjir yang terjadi di itu banjir hulu. Banjir yang terjadi di wilayah sempit, kecepatan air tinggi dan berlangsung cepat dan jumlah air sedikit. Banjir ini biasanya terjadi di pemukiman dekat hulu sungai. Terjadi banjir ini biasanya sebab tingginya debit air yang mengalir sehingga alirannya sangat deras dan bisa berakibatkan destruktif. Yang selanjutnya itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menghadapi ancaman berbagai macam bencana, pemerintahan Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan musibah di tanah air. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah lalu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNP mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan musibah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Kecamatan di kota Cilegon dilanda banjir. Banjir kali ini merupakan yang terparah karena merata di seluruh kecamatan di kota industri ini. Kondisi kerusakan alam yang kian parah lantaran eksploitasi alam berlebihan diduga menjadi salah satu pemicunya. PLT Wali Kota Cilegon Adi Eryadi langsung mengeluarkan pernyataan bahwa banjir kemarin sebagai kejadian luar biasa. Edi menyebut dugaan banjir yang datang ke Cilegon karena kerusakan alam hasil proyek aliran di Kecamatan Manca, Kabupaten Serang, dan beberapa di Cilegon. Selain maraknya galian C, faktor lain menyebabkan Cilegon terendam karena pendangkalan sungai dan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan.
Ratusan rumah di kota Cilegon dan Kabupaten Serang, Banten terendam banjir. Rabu, tanggal 25 bulan 4 2018. Setelah hujan mengguyur kawasan itu sejak dini hari, banjir bandang diduga sebagai akibat meluapnya hulu sungai Mancak di wilayah Kabupaten Serang, kata Wali Kota Cilegon Adi Aryadi sesuai mengunjungi lokasi banjir di Cilegon, Rabu. Kawasan yang terendam banjir, lanjut Edi, adalah Kecamatan Cibeber, Kecamatan Citangkil, dan Ciwandan, Kota Cilegon. Edi mengatakan banjir kali ini terjadi hampir merata di seluruh wilayah Kota Cilegon. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi